Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai bertemu dengan catatan RSZ. Hadir bersama kita seorang pengusaha yang kreatif, di mana beliau telah mengusahakan pangan lokal sebagai bahan dasar menjadi pangan sampai meja dengan eksklusif. Untuk singkatnya, saya akan bacakan biodata beliau. Nama Nanda Kartikasari, bidang yang digeluti sekarang adalah pengusaha kuliner, yaitu pemilik Nanda Cake, dan spesialisasinya adalah inovasi kuliner berbasis pangan lokal. Beliau telah mengembangkan pembuatan lapis legit yang berbahan dasar pati ganyong. Produk ini menghadirkan cita rasa khas. Untuk lebih lengkapnya kita sapa bersama. Selamat datang Bu Nanda. Selamat pagi, selamat Ibu. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya di dalam podcast Yampi sebagai sarana untuk memberikan informasi secara cepat untuk masyarakat secara umum ya, terutama sahabat podcast Yampi yang ada di seluruh Indonesia. Sebagai awal mungkin Ibu bisa menjelaskan awalnya ya Bu, karena kami tahu Ibu tuh bukan sarjana pertanian loh. Betul Ibu. Betul. Apa bisa gitu ya. Balik itu balik arah. Betul. Barangkali itu menarik untuk kita semua mengetahui. Silakan Bu Nanda. Ya, terima kasih Bu Susi, terima kasih sahabat Yampi. Wah, keren banget ya. Saya diundang di sini tuh luar biasa Bu ya. Kita sama-sama sharing aja Bu ya, bukan berbagi ilmu nih, tapi kita sharing bagaimana awalnya saya menggeluti dan terjun ke pertanian yang luar biasa ya, kekayaan alam kita Ibu ya, ternyata di mana-mana kita jumpai gitu. Jadi awalnya saya tuh sempat kerja Bu ya, saya kerja tuh dari dinas ya, di dinas P&K, memasukkan buku-buku perguruan tinggi ke seluruh Indonesia. Jadi di sana saya sudah di zona nyaman Bu ya, zona nyaman sekali. Tapi saya nggak menemukan keluarga yang nyaman, justru artinya saya tidak melihat pertumbuhan anak seperti apa, terus saya tidak melihat perkembangan sekolah dan sebagainya ya untuk anak keluarga saya sendiri. Saya dan suami itu berpikir, ini ketika mereka mendoakan kita pada saat mereka menghadiri undangan kita, sakinah mawadah warohmah. Ini di mana gitu kan? Kalau nggak kita sendiri yang mewujudkannya Bu ya. Nah, tapi alhamdulillah dari situ kami berpikir langsung udahlah kita sama-sama resign. Suami yang bekerja di SMI dulu ya. Jadi dulu pendidik semua ya. Betul. Keluarga pendidik. Betul. Pendidik keluarga ya. Akhirnya kita coba, kebetulan anak saya yang pertama itu diasuh oleh mertua Bu ya, yang begitu luar biasa. Mertua saya tuh ya segala-gala tuh sangat higienis dan aduh, kalau ada yang ulang tahun nih Bu, nggak boleh itu yang namanya makanan-makanan sembarangan. Makan diambil langsung, dapat dari hadiah ulang tahun dari goodie bag itu Bu, diambil, diumpetin. Gak boleh makan ini, gak boleh makan ini. Sampai pada akhirnya anak 1 dan 2 saya itu tidak suka permen sampai sekarang, tidak suka yang namanya jajan-jajanan yang itu ya Bu ya. Nah, dari situ saya mulai lagi belajar, sangat concern sekali dengan mertua ya Bu ya, hidup sehat. Akhirnya saya mencoba untuk membuat satu bahan kue dari umbi-umbian. Memang anak saya itu suka sekali dengan ubi ungu Bu. Waktu itu ya, ubi ungu. Saya sudah bentuk seperti bikin bola-bola gitu Bu ya. Kan beta karotinnya bagus tuh Bu ya di situ. Akhirnya saya bilang, anak saya tuh, Mami bosen banget gitu kan. Iya, kok gini aja, selain dikukus dia suka, tapi saya bentuk bola dan variasi lainnya dengan inovasi tambahan tepung sagu dan sebagainya. Mami bosen banget katanya. Akhirnya saya mulai memutar Bu, coba ya kita bikin satu kue lapis legit. Kebetulan dulu juga almarhum mama saya
suka bikin lapis legit. Saya juga suka lihat kan Bu ya, gimana caranya bikin lapis legit. Dan anak saya suka, saya buatlah itu lapis legit. Nah, karena anak saya obesitas Bu, jadi saya harus mengurangi tepung. Ya, tepung. Dan saya concern di ketika saya mengantar mereka, saya baca gitu Bu, ada juga satu arahan, hindari tepung. Kita pakailah pangan lokal. Dari situ qadarullah Bu, saya tergerak sekali, dan pulang itu saya langsung bikin. Iya. Sampai berapa lama Ibu uji coba kan? Iya. Tidak langsung Betul. seperti ini. Iya. Pemirsa ya, sahabat podcast Yampi, tidak langsung beliau mewujudkan ini dalam waktu cepat ya Bu. Betul. Ya, kelihatannya harus uji coba berapa kali Bu ya. Nah, kalau dasar sih mungkin saya udah punya ya Bu ya dari almarhum mama saya. Jadi tiap lapisnya itu bagaimana bisa dia tidak putus ketika dipotong. Cuma kan resepnya saya nggak punya ya Bu ya. Jadi kita coba dulu bagaimana karakteristik dari ganyong. Akhirnya saya mempelajari karakteristik dari ganyong itu seperti apa. Nah, setelah dapat baru kita mulai coba. Oh, dia itu banyak mengandung air. Nah, banyak mengandung air dan maunya tuh disangrai dulu. Nah, dengan karakteristik yang saya pelajari tuh Bu. Sekarang udah mudah ya Bu ya, kita juga pakai apapun ilmunya ya, langsung ada. Saya pelajarin saya dengan suami, akhirnya dapatlah yang luar biasa lapis legit ini dengan tekstur yang bagus. Ibu, selain ganyong sebetulnya umbi-umbian jenis apa yang sebetulnya bisa? Cuman Ibu akhirnya memilih ganyong. Kan ada yang tadi Ibu sampaikan, ubi ungu, mungkin ubi kuning, mungkin ada talas dan sebagainya ya Bu ya. Jadi pada waktu itu Bu, 2004 kita mulai usaha dan langsung diarahkan ke ganyol ya Bu ya, kalau orang Sunda ya. Mungkin kalau sekarang itu apa ya, bukan ganyong ini enggak begitu populer Bu. Betul. Di Jawa saya kenal. Tapi rasanya itu camilan yang ini ya, bungkusan yang sangat dan sebagainya. Betul. Jadi pada waktu itu pemerintah Bu 2006 itu ya mulai menggalakkan One Day No Rice. Nah, saya dari situ apa sih temanya tahun ini ganyong. Nah, ganyong sebetulnya banyak Bu ya, kayak ubi kan ya tadi Ibu sampaikan. Kayak ada hanjeli ya gitu, tapi temanya pada saat itu ganyong, dan saya mendapat pelatihan di satu universitas di Kota Bandung untuk mengikuti tentang olahan umbi-umbian. Nah, lepas dari itu saya nggak puas Bu, langsung saya lewat belakang ke dosennya. Saya mau dong pelatihan lagi, saya bilang. Untuk lebih memperdalam. Ini lebih jauh. Betul. Akhirnya nggak bisa Bu, kalau mau mandiri aja gitu kan. Tapi saya tuh nggak bisa ya, nggak puas gitu. Akhirnya saya mandiri belajar dengan berbayar Bu ya. Nggak apa-apa, saya pikir ilmu itu kan ya memang harus kita bayar gitu untuk kita bisa menikmati dan mempelajari lebih lanjut. Nah, dari situ sampailah pada titik lapis legit itu saya bikin seperti ini, lalu saya sampaikan kepada gubernur waktu itu. Alhamdulillah lapis legit saya diterima, lalu saya mulai banyak pesanan sampai akhirnya saya dinobatkan sebagai Miss Ganyong Jawa Barat. Selamat. Ibu, dalam perkembangan 2004 berarti sudah 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Nah, apakah Ibu selalu melakukan inovasi dalam artian tetap bahan dasar, tapi nanti ada varian apa dan sebagainya? Betul. Dilakukan sekali Bu. Jadi kami sangat membaca pasar ya. Sangat membaca pasar. Ketika kami ke luar negeri itu dengan gratis ya Bu ya. Saya sudah sampai ke seluruh dunia. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah dengan ganyong. Ibu keliling dunia. Saya tuh udah ke 9 negara Bu, gratis. Tambah itu dikirim oleh
Dari kementerian. Oh, dari kementerian untuk mewakili Jawa Barat. Iya. Untuk Jawa Barat. Iya, terus alhamdulillah saya juga udah ke Korea, Bu ya, Korea, Pakistan, India, Singapura udah alhamdulillah. Jadi, nah, ini bahan dasarnya ada nggak di negara-negara? bahan dasarnya ada sebetulnya, Bu, tapi kita susah untuk menjelaskannya, edukasinya, Bu ya, sosialisasinya itu kepada mereka. Jadi ketika saya melihat satu negara itu apa sih yang lagi ngetren makanannya, nah itu saya membuat inovasi seperti yang Ibu sampaikan tadi, apa aja nih dari Nanda Cake. Jadi saya mulai bikin lapis legit dengan varian rasa seperti Singapura sukanya nggak pakai plum gitu kan. Oh ya udah saya bikin gitu kan. Terus Singapura nggak terlalu manis gitu. Oh so sweet katanya gitu kan. Kami mengurangi dari situ karena memang jadi marketnya Ibu sesuai kebutuhan Ibu, sehingga itu akan terus berjalan ya permintaan itu ya. Iya. Alhamdulillah sekarang itu kita suka bikin-bikin untuk kebutuhan ya Bu ya, kayak ke rumah sakit, anak-anak autis, mereka tuh suka apa gitu kan, langsung Bu Nanda bikinin ya satu paket untuk anak-anak autis misalnya, atau untuk orang tua yang ada di panti. Mereka boleh tanya Bu, maaf, kalau sampai udah masuk ke rumah sakit untuk anak autis, berarti kandungan ini kan ada memberikan bukan kesembuhan ya, artinya memberikan nilai yang bisa mengurangi barangkali Ibu ya terhadap yang diderita mereka. Kira-kira kandungan apa yang mampu untuk membantu? Jadi patinya Bu ya, pati dari ganyong sendiri itu mampu mengurangi, misalnya mereka tuh yang terlalu apa ya, kalau orang Sunda itu terlalu agresif, betul. Terus untuk kulit ya Bu ya, menghaluskan kulit. Terus ya untuk orang tua itu sangat mereka tuh lebih apa ya, lebih tenang gitu Bu ya, lebih tenang. Mungkin karena mengandung gluten tadi ya Bu ya. Terus untuk anti prostat, yang terus untuk mengeringkan rahim juga. Udah gitu mencerdaskan otak, dia juga masih berarti ada. Ini bisa masuk untuk kesehatan dalam artian diteliti lebih lanjut gitu Bu ya. Bisa. Artinya kan kita punya produk-produk Indonesia yang kita kurangi mungkin yang kimiawi gitu ya Bu untuk ini. Nah udah sejauh mana Ibu masuk ke ranah itu? Saya Kementerian Kesehatan atau apa? Saya bekerja sama dengan Unpas Bu. Satu university di Bandung. Jadi mereka meneliti dan saya juga dengan IPB Bu, Agroinovasi, dibantu oleh IPB Agroinovasi untuk kandungan dari tepung mokap sendiri. Lalu ketika kita substitusi ke dalam kue lapis ini jadinya seperti apa gitu kan, setelah bersatu itu dengan bahan lain apakah terjadi proses kimia apa gitu ya betul Bu, Ibu betul. Tapi alhamdulillah sangat membantu, itulah fasilitas yang ada di kita Bu ya, sangat membantu UMKM. Jadi kalau yang intinya kalau kita mau pasti ada jalan gitu ya. Nah termasuk kandungan itu 85% ada nilai kesehatannya. Jadi sehat alami dan bebas kimia, serta kaya sesuai dengan tren gaya hidup sekarang Bu ya. Kita harus melihat ke sana juga. Sekarang itu hidup sehat. Betul. Salah satunya kalau Bu pilihlah gaya. Jadi kalau sekarang untuk glowing Bu ya pakai tepung mimian. Berarti kalau ini bisa Ibu support untuk kosmetik juga ya Bu. Iya betul, itu jadi itu peluang Nanda untuk hidup sehat ya Bu ya, dan glowing tadi. Betul. Kira-kira hambatannya apa Bu selama Ibu mengembangkan ini? Karena kan cukup lama ya, 21 tahun, tentunya ada suka dukanya dalam mengembangkan. Terima kasih Ibu.
kalau saya mau sedih sekali ya sebetulnya ya. Karena sebetulnya dari hulu ke hilirnya itu kadang-kadang berhenti ya Bu ya. Jadi Pasokan bahan bakunya terutama ya Bu betul. Nanda ya. Saya dapat dari KWT di kelompok wanita dan di BUMDes di Kuningan, dia Bu di Ciamis. Tapi ketika tidak ada lagi bibit dan bantuan, mereka selesai gitu Bu. Jadi kami yang sebagai pelaku usahanya yang sudah berinovasi dengan mempelajari karakteristik bahan bakunya juga berhenti gitu ya. Teman-teman saya tuh udah banyak yang nyerah Bu. Tapi alhamdulillah saya masih tetap bertahan dan hanya saya yang bertahan. Sekarang teman tuh paling ya kalau ada pesanan udah selesai, balik lagi ke tepung biasa. Cuma saya tuh merasa, aduh saya punya beban gitu ya. Pengembangannya menurut Ibu untuk daerah-daerah mana itu Bu yang potensi ganyong ini? Masih di Kuningan banyak. Sebetulnya semua daerah bisa Bu. Karena ganyong itu kan tumbuhnya liar ya. Liar sekali dan dia tidak sampai ke 6 bulan untuk kita ambil umbinya. Nah, memang sangat sulitnya itu ketika patinya kita ambil dari sekian kilo jadi betul hanya berapa gitu ya. Karena patinya ya Bu ya, bukannya tepungnya. Betul. Jadi sangat-sangat petani itu ngeluhnya di situ Bu. Berapa perbandingannya Bu kalau boleh tahu? 1 kilo jadi berapa mili? 1 kilo paling jadinya setengah on Bu. Oh, setengah on. Jauh sekali dan itu kan prosesnya sangat rumit ya. Harus dengan air yang mengalir gitu ya. Kita cucinya juga supaya bersih, higienis gitu ya. Nah, dari situ banyak teman-teman yang udahan deh gitu. Dan proses ini Ibu kerjakan di rumah Nanda Cake ini. Iya, yang saya proses dari basah menjadi tepung ya Bu ya. Tapi saya masih ada beberapa 2 orang ya dari petani sendiri KWT tadi yang concern dalam memberikan tepung ini ke saya. Saya bilang mereka tuh, Bu Nanda nggak apa-apa ya naik harganya, nggak apa-apa. Yang penting ada gitu kan. Sekarang kita punya uang tapi nggak bisa belanja gimana Bu? Saya berpikirnya itu. Terus tapi ini cuma sekian, nggak apa-apa. Akhirnya saya substitusi dengan mokaf. Karena mokaf sekarang udah banyak Bu ya. Jadi substitusi dengan mokaf. Tetap kalau pesanan ke Singapura itu saya masih murni gitu. Murni ganyong. Karena memang lapis legit itu kan nggak butuh banyak tepung Bu. Yang butuh banyak tuh telur. Gitu ya. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah.